Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbul karim ba'da zulqakin adim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghaus Assalamualaikum alaika rabbi bi'inillah wa'andur ilayya sayyidi bin nadrah silatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa alihi wa jadilana muslim bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir tawadina qarib alif bainana ya Rabbana qarib alif bainana ya Rabbana qarib alif ya Allah qarib alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu diberi satu nikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan sebelumnya kepada junjungan kita Brigadier Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khasuhana zaman yang senantiasa memberi pertolongan kepada umatnya, pertolongan syafaat kepada umatnya. Betapa bahagianya kita kalau mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khasuhana zaman wa radhiyallahu anhu. Betapa bahagianya manusia kalau mendapat syafaat beliau, dan betapa celakanya manusia kalau tidak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada guru besar kita, junjungan kita Kiai Haji Rafi yang selalu saya taruh di atas kepalanya Kiai. Semoga beliau selalu kasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun selalu dengan keluarganya, anak cucunya, dan semuanya rezekinya mengalir seperti ombak samudra yang tiada henti-hentinya. Dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini mengikuti kuliah rutinan, dan perlu digarisbawahi, ini rutinan, setiap hari Ahad malam Senin, rutinan, ya. Saudara-saudaraku, ada sedikit yang mau saya sampaikan. Kehidupan manusia di zamani dan nanti sampai yaumil akhir itu ada segumpal darah di dalam diri manusia, segumpal darah yang dinamakan hati. Ini yang menggerakkan semuanya. Ada hati kita tercoreng sedikit, kotor sedikit, maka langkah kita kotor, ucapan kita kotor, otak kita berpikir kotor, dan semuanya menjadi kotor. Padahal hati kita ternoda sedikit saja. Dan wahidiyah di sini, wahidiyah adalah tuntunan, bukan aliran. Saya tekankan kepada semua yang mendengar suara saya bahwa wahidiyah adalah tuntunan untuk cara beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahidiyah adalah tuntunan dari kembali ke hati kita tadi. Jadi kalau hati kita itu perlu bersih, disiram, dipoles dengan zikrullah, sholawat terus setiap hari, dan akhirnya hati kita itu bersih seperti
lebih bersih. Dan kalau sudah bersih, hati kita otomatis di situ jadi hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, ada Allah di dalam hati kita. Allah ada di dalam hati kita. Yang menggerakkan diri kita Allah Subhanahu wa taala. Otak kita yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir yang positif, tidak berpikir yang negatif. Langkahnya juga menuju ke positif. Pembicaraannya, janjinya, semuanya positif. Karena semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah begitu kita sadar bahwa Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan manusia. Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan manusia. Nah kalau sudah begitu, betapa kecilnya kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya manusia di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa apa-apa tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Manis. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan manusia sedikit pun tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu sempurna bilangnya. Pasti sempurna bilangnya. La haula wala quwata sempurna. Jadi tidak ada yang bisa menggerakkan diri kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan. Kita berpikir juga karena Allah, kita usbuliyah juga karena Allah. Saya ngomong bukan seperti ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dibimbing Allah tidak bisa apa-apa. Semua manusia yang ada di dunia ini, dawuh Rasulullah SAW yang sering saya sampaikan, kulhu dulma, bahwa dunia ini gerak seperti orang memejamkan mata. Seperti orang memejamkan mata, gerak, gak kata apa-apa. Begitu bisa membuka mata, terang, bisa melihat dengan sehat karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba belajar riyadhah kepada Allah dengan cara bila. Dan apapun betulnya nanti yang disampaikan Allah, yang diberikan Allah, apapun harus kita terima dengan lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya beliau tadi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalimat ikhlas di sini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngerti belum artinya ikhlas? Gimana kita mau ikhlas kalau kita belum mengerti? Artinya ikhlas lenyap dalam niat. Bahkan para ulama Allah mengibaratkan ikhlas itu seperti buang air besar. Jadi gak usah ditoleh. Terus Buya pulang dari sini, rasa sampai nih ngomong, diberitakan ngomong, Buya ini. Tapi diajak ngomong Buya. Daunnya beliau tadi. Itu adalah ibadah yang bagus. Jadi tidak mengiklankan dirinya untuk pamer ilmu. Kalau sudah merasa dirinya berilmu, belum ilmu. Jadi ilmu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ilmu akan sempurna di sini. Jadi makrifat billah itu makrifat yang nomor satu. Makrifat billah itu jauh guru besar kita Mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Billah. Jadi makrifat mengenal Allah dengan cara billah. La haula wala quwata illa billah. Itu makrifat yang luar biasa nomor satu. Tidak ada tandingannya. Baru dengan lillah, billah. Kita terapkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita lillah, billah. Kita tidur pun juga karena Allah. Tanpa bimbingan Allah tidak mampu kita makan tidur. Bangun juga karena Allah. Coba rutinitas istiqomah seperti itu, dengan pasti tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pasti hati dengan sudah ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Allah. Bila itu tuntunan dari wahyu Dia. Lillah billah. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Lil Rasul, bil Rasul, lil Ghos, bil Ghos. Jasa Rasulullah yang membawa iman dari langit ke tujuh, bawa Islam dan iman. Yang dulunya jauh-jauh manusia tidak ada yang beriman. Bangun tidur, makan,
habis itu mikir kawin, habis itu tidur lagi. Alhamdulillah, subhanallah, min dzalik. Ya, yang dieling handphone. Zaman saya ini yang dieling handphone. Bangun tidur handphonenya, anaknya, keluarganya, suaminya tidak mengingat Allah dan Rasulullah SAW. Itu akan fatal nanti, sangat berbahaya sekali. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ini buat saya juga memacu supaya diri saya istiqomah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersalah mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah min Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min nas adru wa karamah wa barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, acara baru monggo acara kita akhiri, kita tutup nikah